Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami'il awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hadri muallif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usuli wa furu'ihim. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم قل لهما قيئا فيه ما أكلتما. فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فجعب الناس من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini dua pertemuan menjelang acara wisuda Khatmil Quran dan haul, kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin pada bab tentang puasa. Karena sebentar lagi atau tidak 1,5 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Sungguh menjadi sebuah kabar gembira bila pada waktunya kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena pada saat kita masuk kepada bulan Ramadan, satu indikasi pasti bahwa Allah sayang banget sama kita. Allah masih kasih kesempatan buat kita untuk mendulang keberkahan dan menghapuskan segala dosa. Karena banyak orang yang sudah sampai mau dekat bulan Ramadan meninggal dunia. Dia nggak ketemu kesempatan buat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia nggak ketemu dengan kesempatan bahwa siapa yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa kepada Allah karena keimanannya dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah terdahulu. Jadi bayangkan bila ibu berumur 60 tahun pada saat besok berpuasa, maka 60 tahun sejak dia haid menjadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kayak apa nikmatnya orang berebut, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan para sahabat berdoa minta sampai ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan.
6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berharap, ya Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan. 6 bulan berdoa. Banyak orang karena yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan, sehingga yang terjadi adalah kegelisahan. Mau mendatangi atau masuk pada bulan Ramadan justru malah keberatan. Ya kena puasa lagi dah. Dari pagi sampai sore kagak makan lagi. Ya malamnya kudu sholat taraweh. Belum lagi yang perempuan kurang tapi nggak ngaji, bukan di majelis taklim sana Al-Quran, jadi dah bangun nyiapin sahur lagi. Ya kan sesuatu yang berat. Tetapi kalau orang yang tahu tentang keutamaannya, jamaah sekalian berbahagia, ini momentum, kesempatan kita untuk mendapatkan keistimewaan dari lantaran diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa yang terdahulu. Kita akan ngaji, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bekal bahwa jangan hanya puasa, kata Imam Ghazali, karena puasa itu ada 3, shaumul umum, wassaumul khusus, wassaumu khususil khusus. Puasa untuk orang awam yang dia cuma nahan lapar dan haus, menahan syahwatnya kepada istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Cuman itu doang. Cuman gugurin syariatnya doang, perintah puasanya, tapi keutamaan dari bulan Ramadannya dia belum tentu dapat. Maka itu mudah-mudahan kita naik tahun ini. Jadi puasa kita shaumul khusus, puasa orang yang khusus, yaitu puasa yang bukan hanya menahan dirinya dari lapar dan haus dan syahwatnya, tetapi juga menahan anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Kita akan ngaji dalam kitab ini hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah benteng, perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada salah seorang dari kalian, jika ada salah seorang dari kalian shaiman dalam keadaan berpuasa, fala yarfuth, maka dia jangan rafath. Sama nih kayak di antara pesan Allah kepada orang yang mau berhaji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidalah fil hajj. Nah ini dipesan kalau pengen puasa atau salah seorang dari kalian sedang dalam keadaan puasa, fala yarfuth, jangan berbuat keji, jangan berkata kotor, rafath, wala yajhal, dan jangan dia menjadi orang bodoh atau berlaku bodoh. Wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, dan jikalau ada seseorang yang mengajaknya berkelahi, berperang atau saling membunuh, aw syatamahu, atau orang yang menghinanya, falyaqul inni shaimun, inni shaimun, maka hendaklah dia berkata, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini ujiannya bukan, kalau haji ujiannya bukan lebih besar karena dia berinteraksi dengan orang banyak, bersama-sama begitu ihram bergerak, satu kloter aja itu hampir 400 orang, belum lagi seluruh jamaah satu maktab, belum lagi ketemu dengan jamaah haji lain, lebih berat. Tapi kalau misalnya ini puasa, yang suka lengah adalah ketika suami istri bertengkar saat dalam bulan puasa. Makanya lempengan ini enakan yang kagak punya suami, puasanya rapi gitu. Lempengan ini doang, kesono ini mah rada puyeng juga. Tapi ada mama saya ketawa, orang udah gak punya suami. Dia nggak bakal ketemu ribut sama suami, nggak bakal ketemu berantem sama bini, orang udah kagak ada lakinya, udah nggak. Ada yang manggut juga loh, pokoknya yang manggut yang udah nggak punya suami aja gitu lihat. Tapi yang masih punya suami ini tantangan nih. Banyak orang yang anggap remeh, gara-gara bikin kue berantem, padahal lagi bulan Ramadan. Tuh kue dibikin juga bukan dia yang makan, saudaranya juga kagak makan juga. Apalagi kuenya kalau bikinnya rada gagal, emang kagak enak dimakannya.
Tapi gara-gara itu kue yang nggak seberapa, akhirnya merusak dari ibadah puasa. Ini perlu diingat nih. Makanya itu ngaji puasa, kalau kata Imam Ghazali, ilmu ada yang skala prioritas. Kalau mau belajar, kalau mau berangkat haji, dia kudu buru-buru belajar ibadah haji. Jadi kalau anak kecil, kata Imam Ghazali, nggak perlu dulu belajar manasik haji, orang masih lama hajinya. Anak kecil kan sekarang TK pada manasik haji itu, tapi dalam rangka menghidupkan cinta kepada ibadah haji nggak ada masalah. Cuma kalau kata Imam Ghazali, pelajari ilmu yang kamu butuhkan dulu. Nah sekarang kita mau menjelang bulan Ramadan, kita kudu perbaiki puasa kita. Kita kagak tahu bahwa ini adalah puasa terakhir kita. Kalau kemudian udah puasa terakhir kita, ternyata puasanya cuma menahan lapar dan haus, gara-gara sesuatu yang kita anggap sepele tapi kemudian merontokkan itu pahala puasa kita. Ente nggak perlu kodok tahun depan atau ba'da Ramadan, nggak perlu kodok puasa kalau bertengkar, kalau menghina. Tetapi yang jadi masalah adalah nilai puasanya itu menjadi pertanyaan tuh. Makanya mudah-mudahan ini yang istrinya kagak ngikut ngaji, suaminya nggak ngikut ngaji, nah nonton rekaman ini supaya menjadi ingetan. Jangan ini 1 bulan kita gencatan senjata dulu. Kita perjanjian 1 bulan kagak boleh ada yang cemberut, kagak boleh ada yang ngomel, nggak boleh ada yang dicemberutin, nggak boleh ada yang diomelin. 1 bulan jadi orang soleh dulu 1 bulan. Kenapa? Karena ini momen yang akan menjadi sebuah kesempatan kita masuk ke dalam sebuah daftar nama kita tertulis dalam orang yang akan masuk babur Rayyan, pintu di surga yang namanya babur Rayyan, khusus buat orang-orang berpuasa. Masa puasa dari kecil sampai gini cuman dapat lapar sama haus doang, gara-gara sesuatu yang sepele. Iya nggak makan, iya nggak minum, tapi kan ente punya mulut ngomelin istri, punya mulut ngomelin bini. Pada saat engkau sedang berpuasa, nggak batal. Orang dulu kadang-kadang bikin syarat batal puasa main nambah-nambahin aja. Dulu saya inget banget masih kecil, kalau nangis puasa batal katanya. Begitu kita ngaji kitab fikih kagak ada nangis membatalkan puasa. Gak ada. Tapi ya bagaimana ya? Dulu gitu kalau nangis itu Pak puasa batal tuh karena udah nangis. Itu cuman ngajarin hargain puasa. Orang tua dulu kita ngajarin tuh hargain puasa, sampai nangis aja nggak boleh ente. Puasanya nggak batal, tapi masalah suasana hati kita karena kita menghina orang lain, menyakiti orang lain, nauzubillah. Jadi yang masih diberikan kesempatan oleh Allah buat ketemu dengan bulan Ramadan, dimanfaatin betul. Jangan rusak bulan puasa kita yang 1 tahun 1 kali dalam 1 bulan yang belum tentu tahun depan kita ketemu. Ingat lagi, ingetin ini, belum tentu tahun depan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi tahun yang besok aja nih, tinggal 1,5 bulan lagi, belum tentu juga kita ketemu, apalagi tahun depannya. Tapi bila besok kita diberikan hadiah oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, karunia terbesar dalam hidup kita. Dan jangan pernah lewatkan puasa besok kita, kecuali kita akan keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi orang yang terampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi perlu dipasang niat kita, seakan-akan kita akan mati esok hari kalau kita lagi beribadah kepada Allah. Waja'a fil khabari, nah ini ada sebuah kisah dan telah datang pada sebuah hadis, anna mra'ataini shamata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang perempuan, ada 2 orang wanita yang dua-duanya sedang berpuasa fi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah. Jadi ada 2 perempuan yang puasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahuma al-ju'u wal 'atshu fi akhirin nahari hatta kadata an tatlafa, maka telah membuatnya susah, melemahkannya. Apa yang membuatnya lemah keduanya itu? Al-ju'u wal 'atshu, rasa lapar dan haus. Fi akhirin nahari, di bagian akhir siang, yaitu di sore hari. Ada 2 orang wanita di masa Rasulullah berpuasa, tapi dia kepayahan karena lapar dan haus di waktu sore hari. Hatta kadata an tatlafa, hampir-hampir, sehingga hampir-hampir saja 2 orang wanita ini akan mati. Talafa artinya rusak, binasa.
sampai hampir-hampir kedua wanita ini pengen mati. Faba'athata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinahu fil iftari. Maka dua wanita ini mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk memintakan izin untuk kedua wanita itu fil iftari, biar boleh buka puasa. Nggak sanggup nih, udah payah. Kan puasa ada yang begitu, apalagi yang habis jalan-jalan ke Tanah Abang. Biasanya kecapean keliling, lupa waktu karena keasikan. Nah itu akhirnya payah. Terus akhirnya ngambil ijtihad sendiri, minum es cendol daripada payah. Cuman kan sebab jalan ke Tanah Abangnya ini yang kagak bener, yang sengaja-ngaja untuk membuat lelah. Ini mah bukan perjalanan yang termasuk dalam kategori boleh rukhsah berbuka puasa. Kadang-kadang kecapean capek Ustaz daripada kita payah. Nah makanya beli bajunya sebelum bulan Ramadan. Fa'ajhadahuma al-ju'u wal-'atshu fi akhirin nahari hatta kadata an tatlafa. Faba'athata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinahu fil iftari fa arsala ilaihima qadhan. Ini perlu diperhatikan. Satu kisah yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Saya kalau sudah disampaikan oleh Imam Ghazali meyakininya sepenuh hati, karena beliau adalah orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak mungkin beliau menyampaikan sesuatu yang bersifat dusta. Fa arsala ilaihima qadhan, maka Nabi mengirim kepada kedua perempuan itu qadhan, ember, wadah. Jadi dia kirim satu orang kepada Rasulullah, ini dua orang wanita yang udah payah mau mati itu, ngirim kepada seseorang kepada Rasulullah, minta supaya dibolehkan berbuka puasa. Begitu sampai ini utusannya kepada Rasulullah dan kemudian bercerita perihal dua wanita itu, kemudian Nabi menjawab dengan mengirimkan satu buah ember. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul lahuma qi'a fihi ma akaltuma. Kemudian Nabi berpesan kepada utusan itu yang udah diberikan ember, katakan olehmu kepada kedua wanita itu supaya memuntahkan apa yang telah dia makan. Jadi ember itu dikasih sama Nabi ke utusannya, ini bawa ember, bilang sama dua orang perempuan yang mengutusmu supaya muntahkan itu yang dia telah makan di waktu sahur itu ke ember tersebut. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan wa lahman gharidan. Maka memuntahkanlah salah seorang dari kedua wanita itu sebagian dari darah yang segar dan daging yang segar. Jadi separuh dari ember itu, setengahnya dia muntahin penuh dengan darah dan dari daging yang segar. Jadi pada saat dia minta rusuk, kata Nabi, ini bawa ember, bilang di depan di embernya itu, kemudian dia disuruh muntahin. Begitu dia muntahin makanan yang udah makan, ternyata separuhnya itu dipenuhi atau terisi dari mulutnya itu keluar, naudzubillah, darah yang segar dan daging yang segar. Waqa'atil ukhra mithla dzalika, dan kemudian yang satu orang lagi memuntahkannya juga sama seperti yang pertama. Hatta mala'atahu, sehingga dua orang itu memenuhi ember yang diberikan oleh Nabi, maaf, dari dua muntahnya itu darah dan daging yang segar. Fa'ajaban nasu min dzalika, maka terheran-heran manusia melihat pemandangan seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatani somata amma ahallallahu lahuma. Ini dua orang wanita yang telah berpuasa menahan dirinya dari apa-apa yang telah Allah halalkan untuk keduanya. Kan kalau puasa kita menghalangi diri kita, menahan dari apa yang ma ahallallahu lana, apa yang Allah telah halalkan kepada kita di waktu siang hari. Makan minum halal, tapi kalau bulan Ramadan kita tahan. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah, perempuan dua wanita ini
telah menahan dirinya berpuasa dari apa-apa yang telah Allah halalkan kepadanya, kepada kedua orang ini. Tetapi kata Nabi, wa aftara ta'ala ma harramallahu ta'ala alaihima, tetapi dia telah berbuka membatalkan dua puasanya itu atas apa yang telah Allah haramkan kepada keduanya. Dia tahan yang Allah halalin, tapi dia berbuka dengan apa yang Allah haramkan kepada keduanya. Apa bentuk kesalahan dari dua wanita ini sehingga menahan lapar dan haus? Samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Kata Nabi, qa'adat ihdahuma ilal ukhra, duduk salah satu dari keduanya kepada yang lainnya. Artinya berdua ini nih, dua-duanya duduk. Faja'alata yagtabanin nasa, maka dua-duanya melakukan ghibah kepada manusia yang lain, menceritakan aib orang lain. Perutnya lapar, dia kagak minum, tapi dia punya mulut dalam di bulan Ramadan, dia ghibah, dia memperbincangkan aib orang lain. Jemaah, kalau ghibah yang dia tidak terlalu menyakiti dibanding dengan memaki. Coba, jarang kita ketemu ada orang yang kita omongin, ono pulano itu beli kangkung, dia atau beli biasanya belanja pakai kangkung, sekarang pakai daging, jangan-jangan suaminya hasil korupsi. Dia nggak terlalu sedih. Coba bayangkan dengan seseorang yang kemudian memaki-maki istrinya di bulan Ramadan, kayak apa sakitnya itu orang. Atau seorang suami yang dimaki-maki, yang dimarahi oleh istrinya, lebih sakit, sampai nangis atau sampai dia gelisah, nggak nyaman. Kayak apa puasa wanita seperti itu? Atau kayak apa nilai puasa seorang lelaki, seorang suami yang kemudian di waktu dia menahan dirinya dari apa yang Allah halalkan, tapi dia melakukan apa yang Allah haramkan, menyakiti hati orang lain. Ghibah, menyakiti hati orang lain. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, bagian ini jarang diperhatikan oleh orang lain karena mereka nggak ngaji. Saya ketemu, kenapa kemudian saya suka ngebayangin kenapa Nabi sampai pesan fala yarfus, sampai dikatakan dalam hadis ini, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Nabi itu seseorang yang begitu diberikan pengetahuan oleh Allah tentang psikologis umatnya. Ibu bapak, nanti saksikan di bulan Ramadan itu yang namanya jalan-jalan di waktu sore, JJS ya, nungguin beduk. Dari habis sholat asar langsung jalan-jalan, ngidupin motor mau nungguin maghrib, jalan-jalan nyari makanan atau apa. Itu kalau lagi jalan saya ketemu banyak bener orang yang gampang marah, gara-gara macet marah karena terburu-buru mau buka puasa. Berapa banyak orang yang dia nggak sadar bahwa marahnya itu pada saat dia sedang berpuasa, ngebelain supaya bisa buka puasa di rumah bersama keluarganya, tapi dia telah batalkan itu pahala puasanya. Kan banyak orang yang begitu, terburu-buru pengen buka puasa bareng keluarganya, tapi di perjalanan pulang dari kantor dia lupa sampai memaki, menghina, menyakiti orang lain. Padahal ini dua wanita yang dia sudah sampai mau mati gara-gara nahan lapar dan haus. Ternyata begitu minta izin supaya boleh berbuka puasa, Nabi kasih ember, dan dari badannya, dari mulutnya, dari dalam tubuhnya keluar darah dan daging yang segar. Kenapa? Karena mereka, kata Nabi, fahadha ma akalata min luhumihim, ini dia nih yang keluar itu adalah apa yang dia dua wanita ini telah makan dari daging mereka, orang yang diperbincangkan, yang digibahkan. Ya Rabbana salimna. Jadi kalau kita menceritakan keburukan orang lain, maka sesungguhnya sama saja kita memakan daging saudara kita. Apalagi dalam keadaan berpuasa, memang kita kudu tahan. Jamaah sekalian berbahagia, udah lama kita berpuasa, udah puluhan tahun berpuasa. Kudu berkualitas puasa tahun depan, bulan depan, yang mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Jangan begitu melulu. Kesian lambung kita cuma nahan lapar doang, tapi nanti di yaumil kiamat tetap menjadi orang yang tidak terbebas dari siksa neraka.
Kesian dengan dahaga kita yang kita tahan dari pagi sampai sore, ternyata cuman menggugurkan kewajiban dari perintah puasa, tetapi dosa-dosa kita yang lain tidak terampuni. Maka pada kesempatan kali ini, dua wanita yang dikisahkan dalam kitab ini oleh Imam Ghazali menjadi sebuah inspirasi buat kita. Ayo jagain puasa kita. Sekali lagi saya ingin ingatkan, tidak pernah ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan, karena 1,5 bulan lagi pun Ramadan yang akan datang kita belum tentu ketemu. Jadi kalau kita ngelihat kayak begini, kita lebih waspada. Jadi sebelum ada virus corona, kalau kita udah percaya sama Al-Quran dan hadis, kita lebih waspada. Kita udah waspada dengan mati kita dari sejak kita diingatkan, kita faham Al-Quran. Oh iya, apa bentuk waspadanya? Beramal kebaikan, berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Waspada karena kita tahu kita akan mati di waktu yang tidak terduga, bukan karena virus corona. Kelewat kecil itu virus. Kalau kita sudah bermunajat kepada Allah, itu mah kelewat kecil. Kan sekarang sedang diuji nih, betapa tidak berdayanya manusia. Dunia sedang diguncang oleh sebuah virus corona yang tidak tampak, nggak berkutik. Artinya nggak berdaya manusia. Jangan kata ente, dunia aja nggak berdaya kalau nggak minta tolong sama Allah. Maka mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita. Mudah-mudahan, saya sih yakin betul Indonesia akan Allah jagain dari virus corona. Kenapa? Karena masih banyak orang yang zikir, masih banyak orang yang cinta maulid, masih banyak orang yang hadir di majelis ta'lim. Jadi salah satu hikmahnya itu adalah orang pada kemudian sadar dengan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Tetapi kita sudah sadar kita tidak berdaya, kita lemah, karena ada bacaan la haula wala quwata illa billah. Tapi bersama Allah kita akan selalu menjadi kuat. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terindah yang pernah kita lakukan, yang mudah-mudahan Allah berikan karunia. Saya karena doa wa ballighna Ramadan ini terus dibaca sampai datang bulan Ramadan. Artinya masih terus pengharapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Cuma jangan begitu udah disampaikan ke bulan Ramadan, puasanya tetap tidak berkualitas. Jadi kita niatin betul, stop 1 bulan saya pengen jadi orang soleh. Suami istri gencatan senjata, no ngomel, no cemberut, no apa lagi tuh, ya begitu dah, no yang kira ikan enak, gencatan senjata 1 bulan, gencatan senjata dibikin di depan, di kamar, di apa, lemari ditempel, no cemberut, no ngomel, no apalah ya, pokoknya yang kira-kira bikin puyeng nggak ada. 1 bulan kita jadi orang soleh dulu, entar begitu habis lebaran terserah dah. Begitu habis lebaran udah bebas, dia udah lupa ternyata enakan kagak ngomel hidup gitu. Akhirnya kan kalau guru ngaji begitu, udah pokoknya lu mau tahan aja 1 bulan aja jadi orang soleh. Karena kalau lu 1 bulan jadi orang soleh, ntar keenakan dia jadi orang soleh. Enggak enak ngomel, enakan kita tahan. Jadi mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini akan menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jemaah sekalian berbahagia, karena itu pada kesempatan kali ini kita terus tidak pernah berhenti untuk meminta bimbingan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita minta pertolongan darinya. Ya Rabbana ilahana, sebentar lagi tiba bulan Ramadan. Ya Rabbana, berikan kami, semua keturunan kami dan orang-orang yang kami cintai untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Puasa di siang hari, sholat di malam hari, membasahi lisan kami dengan bacaan ayat-ayat-Mu, dan banyak kebajikan yang Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk melakukannya. Ilahana, ya Rabbana, kami merindukan bulan Ramadan karena kami merindukan saat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ilahana ya Rabbana, Engkau begitu memiliki kasih sayang kepada hamba-hambamu sehingga Kau siapkan 1 bulan Ramadan, kesempatan dan peluang bagi hambamu untuk menjadi orang-orang yang terbebas dari segala dosa, yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka. Bila Engkau memberikan kesempatan
bagi hamba-hambamu untuk terampuni segala dosa dan kebebasan dari siksa api neraka. Tentunya itu karena sifat Rahman dan Rahimmu ya Rabbana. Maka di malam ini kami meminta Engkau bebaskan kami dari segala kesulitan dan kesusahan kami. Berikan jalan keluar dari setiap masalah kami ya Rabbana.